Perkenalkan, nama saya Ignatia Triwenewasti dengan NIM H10512010009, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan praktikum dari mata kuliah Teknik dan Sistem Digital pada modul 3, yaitu mengenai rangkaian kombinasional. Baik, saya akan langsung masuk pada prosedur percobaan. Percobaan yang pertama yaitu buatlah rangkaian full adder atau FA seperti gambar berikut seperti ini. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian full addernya seperti ini. Sama seperti yang di modul ya. Lalu untuk langkah yang kedua, ubahlah nilai Sin X1 dan X2, kemudian perhatikan nilai output dari S1 dan Cout. Nah, di sini saya akan memakai analis sirkuit dalam menu tabel dan langsung mempraktekannya. Jika X2-nya 0, X1-nya 0, Sin-nya 0, maka Cout-nya juga akan 0 dan S1-nya akan 0. Jika X2-nya 0, X1-nya 0, dan Sin-nya 1, maka hasil Cout-nya akan berubah. Maka hasil Cout-nya akan tetap 0 dan S1-nya akan menghasilkan 1. Jika X2-nya 0, X1-nya 1, dan Sin-nya 0, maka di sini Cout-nya akan 0 dan S1-nya 1. Jika di sini X2-nya 0, X1-nya 1, dan Sin-nya 1, maka hasil Cout-nya, jika Sin-nya 1, maka hasil Cout-nya akan menghasilkan 1 dan S1-nya 0. Jika di sini X2-nya 1 dan X1-nya 0, Sin-nya 0, maka Cout-nya akan menghasilkan 0 dan S1-nya 1. Jika X2-nya 1, X1-nya 0, dan Sin-nya 1, maka di sini akan menghasilkan Cout-nya Sin-nya 1, maka akan menghasilkan Cout-nya yaitu 1 dan S1-nya yaitu 0. Jika X2-nya 1 dan X1-nya 1, Sin-nya 0, maka akan menghasilkan Cout-nya 1 dan S1-nya 0. Jika ketiga-tiganya yaitu X2, X1, dan Sin-nya itu 1, maka akan menghasilkan Cout dan si S1 juga 1. Baik, untuk langkah selanjutnya, kemudian buatlah RCA dari full adder seperti gambar berikut. Caranya dengan menduplikasi FA yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian menghubungkan Cout dari FA1 dengan Sin dari FA2. Baik, saya akan copy paste saja dari rangkaian full adder sebelumnya yang sudah saya buat ini. Jadi di sini untuk copy paste. Ini copy paste. Ini akan kita hubungkan sesuai dengan modul tadi. Seperti ini. Lalu di sini kita ubah Y2X2 ya. Di sini ubah Y2 X2
Y1 dan X1. Lalu sini Cout, sini S2, ini FA2, dan untuk Cin ini kita hapus dan Cout ini kita hapus. Ini kita hubungkan rangkaiannya. Sini FA2, FA1, sini FA2. Seperti ini. Sama ya. Jadi di sini rangkaiannya kita hubungkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 ditambah Y1, Y2 sama dengan X1, X2. Operasi penjumlahan 2 bit, catat hasilnya. Jadi di sini saya sudah mencoba menghitung dari penjumlahan 2 bit. Sini saya melakukan 2 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu di sini untuk X1-nya 0, X2-nya 0, Y1-nya kita tambahkan 1, lalu untuk Y2-nya tetap 0, lalu di sini akan menghasilkan S1-nya 1, S2-nya 0, dan untuk Cout-nya sini 0. Betul ya, sesuai dengan rangkaiannya. Lalu untuk percobaan yang kedua di sini X1-nya 1, X2-nya 0, di sini Y1-nya 1, Y2-nya 1. Lalu untuk S1-nya di sini 0 dan S2-nya itu 0. Lalu untuk Cout-nya di sini kita menempatkan 1. Nah, ini adalah percobaan pertama, lalu kita masuk pada percobaan yang kedua. Buatlah rangkaian multiplexer seperti gambar berikut. Mux ini memiliki input dan atau output 4 bit. Nah, di sini saya juga sudah membuat rangkaiannya seperti ini. Lalu saya akan menyesuaikan seperti ini. Sini saya akan mengubah nilainya terlebih dahulu. Inanya 1, tuh.
seperti ini. Di sini in A-nya 0110, in B-nya 1001, in C-nya 1010, in D-nya 0011. Seperti ini. Lalu yang ketiga, kemudian atur selektor dengan nilai 00, 01, 10, dan 11. Perhatikan output yang dihasilkan. Sini kita ubah 0. Jadi sini tadi yang pertama coba 00. Di sini jika selektornya 00, maka hasil outputnya yaitu Y-nya itu 0110 mengarah kepada in A. Jika kita ubah lagi dengan nilai 01, maka hasil outputnya yaitu 1001 mengarah kepada in B. Jika kita rubah lagi 10, maka hasil outputnya yaitu 1010 mengarah kepada in C. Lalu jika kita ubah 11 pada selektornya akan menghasilkan 0011 mengarah kepada in D. Baik. Mungkin hanya ini percobaan pada percobaan 2 yang sudah saya buat, lalu saya masuk lagi pada percobaan yang ketiga. Buatlah rangkaian priority encoder seperti gambar berikut ini. Di sini saya sudah membuat rangkaian encodernya seperti ini, sama. Lalu yang kedua, output Z sama dengan 0, mengindikasikan bahwa semua input bernilai 0. Nah, di sini W0, W1, W2, W3-nya yaitu menghasilkan output Z-nya 0. Di sini berarti mengindikasikan bahwa semua inputnya bernilai 0. Betul ya? Lalu untuk kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1, perhatikan input Y1, Y0, dan Z yang dihasilkan. Jika kita ubah W0-nya 1, maka di sini Y1, Y0-nya akan menghasilkan 00 dan output Z-nya yaitu 1. Jika kita coba pada W1, W1-nya bernilai 1, maka pada Y1, Y0-nya yaitu akan bernilai 0 dan 1, dan pada output Z-nya yaitu 1. Jika kita coba pada W2, yaitu kita inputkan nilai 1, maka di sini Y1, Y0-nya akan bernilai 1 dan 0, lalu pada output Z-nya yaitu akan bernilai 1. Jika kita coba pada W3, yaitu kita inputkan nilai 1 pada W3, maka di dalam Y1 dan Y0-nya akan bernilai 1, 1, dan output Z-nya akan bernilai 1. Baik, mungkin hanya ini praktikum pada modul 3 mengenai rangkaian kombinasional yang sudah saya praktekkan. Sekian dan terima kasih.